Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, di channel Iro Komputer. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas kupas tuntas pembuatan laporan prakerin. Bagi kalian yang sedang melaksanakan prakerin, ini sebagai referensi kalian untuk pembuatan sebuah laporan, karena laporan itu sangat wajib ketika kalian melaksanakan kegiatan prakerin maupun PKL, baik itu SMK, kuliah ya. Dan setiap masing-masing laporan itu memiliki syarat yang berbeda-beda ya, dengan apapun itu kertasnya, jenis kertasnya, terus spasinya dan yang lainnya itu berbeda sesuai dengan aturan sekolah masing-masing atau lembaga masing-masing. Sebelum ke video berikutnya, seperti biasa jangan lupa like serta subscribe channel ini untuk support dan dukungannya, serta share dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nah, oke. Di sini ada 10 poin ya, ini sumber jurnal ya, sumber jurnal dari SMK Ma'arif Langut ya. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kalian membuat sebuah laporan menggunakan bahasa Indonesia dan benar, dan harus berdasarkan sumber referensi ya, baik itu dari jurnal, dari laporan pendahulu maupun dari yang lainnya, itu ya. Dan yang kedua yaitu menggunakan kertas A4 70 gram. Jadi macam-macam kertas itu ada yang 70 gram, ada yang 80 gram, ada yang pakai es, ada yang tidak pakai es. Contoh 70 gram pakai es ya, 70 gram es. Ada juga 80 gram pakai es. Biasanya kertas 70 gram itu digunakan oleh instansi-instansi fotokopi, biasanya itu lebih tipis dibanding dengan 80 gram ya. Terus kalau yang 80 gram itu seperti ini ya, kalau yang 70 gram seperti ini. Oke ya, sudah saya tampilkan itu contohnya. Nah, dalam poin yang kedua itu ada sub poin ya. Sub pertama adalah batas atas itu 4 cm ya, batas bawah itu 3 cm, batas kanan itu 3 cm, batas kiri itu 4 cm. Nah, artinya di sini kertas itu kan memiliki batas namanya margin ya. Nah, batas atas itu biasanya top ya, batas bawah itu button, batas kanan berarti right, batas kiri berarti left ya. Men-setting margin ya. Nah, caranya ada dua. Yang pertama menggunakan menu bar pada Microsoft Word, yaitu pakai layout, baru pilih backset up ya. Nih di sini ada 3 jendela, ada margin, ada paper, ada layout ya. Yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai itu ada 2, ini aja, margin sama paper. Kalau margin itu tadi men-setting posisi dari batas teksnya ke kanan dan ke kiri, ke atas ke bawah ya. Contoh topnya 4, leftnya 4, buttonnya 3, right-nya 3 ya. Jendela margin sudah, sekarang paper. Papernya harus menggunakan A4 ya. Di sini biasanya default itu letter, diganti A4 ya, dengan 210 kali 297 mm ya, ini, dan pilih oke. Pada poin ketiga yaitu laporan diketik menggunakan komputer. Artinya ketika kalian menyusun sebuah laporan itu jangan secara manual ditulis di buku, di lembar bab 1 dan seterusnya ya, pakai bolpen itu nggak boleh ya, atau pakai folio nggak boleh ya. Itu harus diketik menggunakan komputer. Nanti ketika pada poin keempat, huruf yang digunakan adalah Times New Roman ya, besar huruf 12 untuk judul 14. Artinya bab itu harus ukurannya 14, yang pastinya ditebalkan ya, bab itu ditebalkan bold ya.
Terus isinya itu 12. Caranya gimana? Caranya contoh. Ini ada bab ya. Ini kan ada bab nih. Ya, ada bab. Bab ini 14. Caranya di home baru pilih font size. Ya, ini 14 nih. Ya, 14. Terus fontnya gimana? Menggunakan Thames ya. Caranya kalau ingin seluruhnya dari awal sampai akhir, page 1 dan page berikutnya sampai ke bawah, ingin Thames semua jenis fontnya, tinggal Ctrl A di keyboard. Bersamaan Ctrl A, sudah di selection, baru tinggal ini ya ganti aja Thames. Jadi seluruhnya akan merubah menjadi Times New Roman. Oke ya. Berarti ini kan 12 ya. Ini 12 dan ini 14 tuh. 14, ini 12. Oke, ini tebalkan ya, dibiasakan untuk posisi tebal. Oke ya, lanjut. Nah, sekarang ke poin kelima. Laporan diketik menggunakan 2 spasi atau menggunakan menu line spacing ya di sini. Ini ya 2 spasi. Oke. Nah, seperti biasa untuk merubah spasi pada teks di Microsoft Word, nah itu jangan langsung memilih spasi, karena kalau ketika dicetak itu akan diameternya akan berbeda dengan kenyataan yang di spasi. Contohnya gini ya, saya buka. Nah ini nih ya, spasi itu antara jarak baris 1 dengan baris yang kedua ya, baris 1 dan kedua. Ini namanya spasi, bukan spasi pakai spasi keyboard ya. Ini spasi artinya. Nah kalau syaratnya 2, kita selection ya seluruhnya atau Ctrl A langsung dari atas ke bawah. Nah pilih line and paragraph spasi sini. Jangan langsung pilih yang 2 yang ini, jangan, karena ini tidak sesuai, karena biasanya di before dan afternya itu belum 0, artinya dari 2 ya. Kita pilih yang line langsung, line tuh, ini afternya 8, kita nolkan. Nah baru kita spasinya berapa, kalau 2 berarti double, nah kalau 1 berarti single, berarti kalau 1,5 berarti ini kita double ya, yang ini. Pilih oke, selesai ya, berarti spasinya sudah 2 semuanya, 2 ya. Oke, lanjut. Poin ke-6, page number atau halaman, nomor halaman. Pada poin 6 ini ada 2 sub dari poin, yaitu A untuk halaman bab, nomor halaman terletak di bawah ya. Oke. Nah sedangkan di poin B ya, untuk selain halaman bab ya, itu nomor halamannya terletak di pojok kanan atas. Nah contoh ya, Bapak contoh makalah yang lain ya, contoh gini. Nanti pause dulu ya. Oke, dari halaman ya. Untuk halaman bab itu posisinya di bawah, sedangkan isi itu posisi di atas. Artinya nih, untuk kata pengantar kecualian ya, ini untuk kata pengantar itu di bawah nih, di sini. Bapak zoom ya. Ini untuk kata pengantar kan dimulai dari I, ini juga I2, I3 ya, daftar gambar. Ketika ada daftar gambar ya 4. Nah sekarang bab. Nah, ketika bab itu posisi 1 di sini ya, di bawah ya. Tapi kalau syarat dari laporan dari jurnal itu, keduanya itu harus di atas ya, bukan di bawah lagi. Gimana caranya? Tadi posisinya di bawah dulu semua ini kan ya. Nah sekarang kita rubah 2 ini nanti posisinya di atas ini. Caranya kita ataskan poin yang sudah terisi yang di bawah sini. Caranya tekan delete saja ke atas. Nah gini kan. Nah, tadi poin yang tadi sini ke atas. Nah baru kita klik sini ya. Nah klik sini, baru kita pilih layout ya, terus pilih break, pilih next page. Artinya nanti ketika kita merubah page itu tidak akan merubah yang di atas gitu. Kita pilih next page ya di sini. Nah next page, jangan lupa kita double klik di
topnya di sini, margin topnya. Nah, baru kita hilangkan link to previousnya, hilangkan. Ini juga kita hilangkan biar ini tidak mengikuti ya. Terus ini juga kita hilangkan. Nah, kita hapus. Apakah mengikuti ini ya kehapus atau tidak? Biasanya kan mengikuti ya, ininya kehapus. Sekarang kita hapus ini dulu, delete. Nanti ke bawah juga pasti akan kehapus. Nah, kalau di atas kehapus kita. Nah, bab ini kan enggak. Nah, sekarang halamannya kita posisikan di atas ini ya. Contoh page number ini ada di header ya, atau insert ya, pilih page number atau layout ya, pilih layout ya. Layout tadi kan break ya, sudah. Terus ke header, baru page number ya, pilih atas berarti top ya, sini atas di top. Nah, ini posisi kanan ya, di sini berarti. Yang ini kan tuh ada contohnya. Kalau ini bawah, ini posisi kiri ya, atas. Nah, ini atas tengah, sorry. Kalau ini atas kanan ya, kita klik ini. Nah, otomatis ini kan. Nah, Pak, kenapa ini satu-satu? Ya kita rubah. Startnya itu awalnya dimulai dari 2. Berarti kita pilih page number lagi, pilih format. Digantilah startnya itu 2. Karena satunya sudah kan 1. Nah, ini 2. Nah, kita biasakan setiap font itu 12 sama times. Jadi di selection dulu. Ininya times, ininya 12. Nah, ini juga sama. Times 12 sudah. Nah, nanti ke bawahnya ini ngikuti. Nah, contoh ke atasnya ngikuti enggak? Oh, kalau ngikuti, ini kan ngikuti nih. Berarti kita hapus. Nah, ini ya. Ini ketika klik ini kan tidak aktif. Nah, berarti 2 ini kan masih aktif. Berarti kita hilangkan dulu line preference-nya. Nah, baru kita hapus biar tidak mengikuti yang di bawahnya. Soalnya kalau tidak di link to previous-nya tidak masih aktif, itu akan kehapus ini juga. Nah, contoh nih, ulang lagi ya. Ininya kan tadi undo ya, sorry. Contoh di sini masih gini kan, undo aja ya, sorry, undo. Tuh, ini kan masih aktif ya. Kalau dihapus ini coba. Tuh, hapus kan? Ya, makanya harus kita disablekan dulu. Nah, contoh undo. Nah, oke. Nah, contoh ya. Nah, tadi tuh masih aktif kan? Link dari to previous-nya kita disablekan. Jadi otomatis kita hapus yang di atas, itu tidak akan kehapus yang di bawah. Tuh, 1 2 ya, 3 ngikuti kan, 4. Nah, gitu kan. Nah, kalau kosong ya tinggal dinaikin. Ini kan posisinya dinaikin ya. Tuh. Nah, tadi kalau babnya di bawah, ini bab di bawah, kalau isinya di atas, numbernya ya. Sekarang yang bab 2 berarti harus mengikuti ya. Di bab 2 juga tiap bab itu di bawah. Caranya gimana? Kayak tadi, poin yang di bawah itu ke atas dulu. Caranya tekan di sini, klik delete di keyboard, nanti ke atas gitu kan. Nah, baru pilih layout. Nah, pilih break next page kayak tadi ya. Tuh, selesai. Nah, kita hapus nih number ya tadi, sorry. Nih, gitu kan. Nah, seperti biasa kita klik dulu apakah masih aktif. Kalau masih aktif kita checklist. Nah, gitu kan ya. Ini kan udah nggak aktif. Nah, yang bawahnya sekarang cek. Tuh, masih aktif. Nah, ininya juga cek. Cek. Nih, oh berarti udah nggak aktif ya. Berarti ini dihapus aja nih. Dihapus. Nah, ini kehapus enggak kan? Oke. Sekarang ditaruh di posisi bawah. Berarti page number, pilih button ke bawah, pilih yang ini. Nah, tuh, ini 3 berarti ini 4 ya. Kita rubah startnya menjadi 4. Klik page number, pilih format. Nah, ininya 4. Kita tulis saja 4. Bentar ya. Baru kita seperti biasa timesnya kita rubah.
times ini 12. Sudah selesai untuk bab 2. Contoh ini, contoh untuk number ya, untuk number ya, number. Nah, terus yang isinya itu di atas ini kayak tadi lagi ya. Berarti kayak tadi lagi caranya ini ke atas dulu isinya. Nih. Ya, klik di sini, klik delete. Nah, ke atas kan? Baru seperti biasa. Layout, break, next page. Nah, otomatis kan sini nih. Nah, ini kan kosong ya. Udah. Nah, ini kita hapus. Ya, tapi jangan kehapus yang di atasnya, yang ini. Berarti diklik dulu kan, sini kan. Kayak tadi double klik, itu masih aktif, kita disablekan. Ini juga aktif, kita disablekan. Nah, yang di atas juga harus disable kalau seandainya masih aktif. Oh, enggak ada ya. Tuh, enggak aktif kan link ininya. Kita hapus. Nah, otomatis yang di atas enggak akan kehapus. Ini berarti pilih page number, pilih top. Nah, pilih yang ini. Tuh, startnya berapa? Nah, kita ke home, ininya times, ininya 12, gitu kan? Nah, sekarang startnya dari ini header, page number, format. Nah, ininya berarti berapa tadi? Ini 4 berarti 5. Format ininya 5. Oke, selesai. Ya. Begitu juga dengan halaman depan kayak cover, kayak kata pengantar. Cover kan nggak ada ya di sini ya, nggak ada halaman. Kata pengantar perlu kan ada kan ya. Ini i. Ini juga sama, adanya di format ya. Pilih number, pilih format. Nah, kita rubah. Tadi kan ada number, ada ini ya, Romawi. Oke, selesai. Nanti kita bahas lagi ya. Oke, kita bahas lagi sesuai poin dulu. Nah, oke. Ini untuk selain halaman, bab halaman terletak di pojok kanan atas. Sudah selesai ya kayak tadi caranya. Poin ke-7, menyerahkan laporan kegiatan per bulan kepada pembimbing ketika berkunjung sesuai dengan sistematika penulisan laporan prakerin. Oke, ini namanya sistematika laporan prakerin, berarti harus sesuai dengan sistematika laporan prakerin. Nah, syarat-syaratnya seperti ini. Setelah selesai, setiap di sini kan harus setiap per bulan ya. Kalau bisa, ini kan setelah prakerin, kalian sudah selesai membuat laporan, baru ke pembimbing dulu ya. Pembimbing mana? Pembimbing dari sekolah ya, konsul pembimbing dari sekolah, dilihat apakah sesuai dengan sistematika penulisan atau tidak. Kalau sesuai nanti dikasih tanda tangan, kalau belum ya berarti tinggal coret, kalian diperbaiki lagi. Setelah diperbaiki, kalian sudah terakses oleh pembimbing, baru tanda tangan ke pembimbing Dudi. Kalau seandainya di pengawasan ada pembimbing Dudi, mengetahui ketua prakerin maupun ke kepala sekolah. Oke. Lanjut di poin ke-8. Laporan sementara cukup ditulis dengan tangan dan konsultasi kepada supervisor masing-masing sebelum diketik. Oh, laporan sementara cukup ditulis dengan tangan. Oh. Jadi ini ya masih berarti ini nomor 8 kita hiraukan saja ya. Karena di sini artinya kalian ketika melaksanakan prakerin ya, itu tuh laporannya tulis tangan dulu, biar ketika menyusunnya lebih mudah, mungkin ya, lebih mudah. Baru diketik kayak gitu. Dari sebelum diketik kalian tulis dulu setiap hari ini kegiatannya apa, setiap hari kedua kegiatannya apa, tulis ya. Itu di jurnal biasanya. Oh ya, di jurnal biasanya nanti ditandatangani paraf oleh pembimbing Dudi kayak gitu ya. Ditulis dulu kegiatannya apa gitu. Nah, poin ke-8. Poin ke-9. Laporan dijilid dengan sampul. Dikoordinasi oleh kepala program masing-masing ya. Jadi ini sudah ketentuan dari sekolah, jilidnya pakai apa, apakah head cover atau maupun jilid biasa. Warnanya juga sudah ditentukan oleh sekolah masing-masing ya. Biasanya pakai hard cover ya, kayak gitu.
Oke, poin 10, peserta PKL dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat apabila telah menyelesaikan pertama PKL dengan kehadiran minimal 80%. Artinya syarat untuk lulus kalian harus memiliki kehadiran di masing-masing studi yang kalian tempati itu 80%. Ya, ada izin 10% contohnya masih bisa, atau 20% itu masih bisa. Ya, atau rajin seluruhnya boleh, berarti kan 100%. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke hadiran minimal, sedangkan minimal kan 80% ya. Oke, poin kedua atau di B itu membuat laporan PKL. Jadi selain kehadiran, kalian juga setelah prakerin maka membuat sebuah laporan. Nah, sebagai implementasi kalian atau sebagai catatan kalian bahwa kalian nih prakerin di situ itu ngapain saja, maka diuraikan di laporan tersebut ya, biar ketika mengimplementasi yaitu presentasi maupun sidang tahu pengujinya kalian tuh di prakerin tuh ngapain sih kayak gitu. Setiap masing-masing studi kan memiliki berbeda karakternya atau pekerjaannya. Terus di poin C, uji PKL, ujian PKL atau tes hasil PKL. Ini sidang ya maksudnya. Ketika kalian sudah bikin laporan, sudah ter-ACC, sudah tanda tangan nih, baru melaksanakan sidang. Nah, sidang itu kalian akan bikin sebuah uraian kesimpulan dari laporan tersebut ya. Kita ringkas lagi, baru presentasikan ke penguji gitu. Nah, saya itu PKL di sini ngapain aja kayak gitu ya. Itu untuk sidang. Nah, oke, untuk penjelasan jurnal mungkin cukup ya. Nah, sekarang lanjut bagaimana sih membuat laporan prakerin secara mudah ya, secara mudah dan benar ya. Oke, contoh ya. Ini sesuai dengan modul ya. Bapak ini dulu tampilkan. Oke, ini adalah contoh dari teknik penulisan sebuah laporan ya. Di sini ada susunannya. Yang pertama adalah halaman depan, ini sebagai isi, dan ini lampiran. Dan harusnya laporan itu harus ada daftar pustaka. Ini belum ada ya. Nanti kalian bikin aja daftar pustaka. Artinya sumber datanya itu dari mana. Nah, kalau kalian prakerin di dinas, sumber datanya berarti dari dinas tersebut ya, kayak gitu. Oke, saya bahas halaman depan dulu ya. Di sini ada cover, ada lembar pengesahan sekolah, ada lembar pengesahan studi, ada kata pengantar sama daftar isi ya. Nah, terus ini untuk cover ini enggak ada halaman ya. Kalau lembar pengesahan sampai daftar ini, daftar isi ini itu ada halaman, yaitu menggunakan Romawi ya, dari I1 sampai berarti I1, I2, I3 dan I4 ya, artinya menggunakan Romawi. Dan halaman depan ini kondisional ya. Kalau seandainya di beberapa bab ini ada gambar ya, ada gambar, ada tabel ya gitu. Itu harus ada di daftar isinya, harus dicantumkan juga daftar gambar kalau ada gambar. Terus kalau ada daftar tabel, ada tabel, itu kalian cantumkan tabel. Biasanya ada tabel itu ya, contoh kayak tabel jadwal ini, jadwal kegiatan ya, kegiatan prakerin, contoh hari liburnya hari apa gitu kan, biasanya pakai tabel ya. Terus kerjanya dimulai dari pagi pukul berapa, pulang pukul berapa, berarti itu menggunakan tabel. Kalau seandainya pakai tabel, berarti di daftar isinya kalian juga harus menyisipkan daftar tabel. Nah, terus selain daftar tabel itu ada daftar gambar. Ini sangat wajib sebenarnya daftar gambar, karena di pembahasan di sini ada bab 3 pembahasan masalah ya, yaitu biasanya kalian sedang mengetik edukasi gambar baru keterangan, gambar keterangan, biasanya ada di bab 3 ya, yaitu pembahasan. Di profil juga ada
bisa foto perusahaan, itu gambar. Nanti berarti kalian sisipkan juga daftar gambarnya di daftar isi. Ketika ada daftar gambar ataupun daftar tabel, berarti kalian sisipkan di daftar isinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 1 dan bab 4 ya. Di sini penyusunannya. Bab 1 pendahuluan, yaitu memiliki 3 poin: latar belakang, tujuan pembuatan laporan ya, 3 tempat dan waktu pelaksanaan prakerin. Nah, kita lihat lagi di sini poinnya itu menggunakan 1.1, artinya itu posisinya di bab 1, poin ke-1 ini sebagai poin besar ya. 1.2, 1.3 ya. Kalau pakai ABC berarti kita harus mengikuti menggunakan ABC ya. Tapi kalau 1.1 berarti kita mengikuti juga pakai 1.1. Poin pertama, latar belakang. Nanti di latar belakang kalian jelaskan ya dari apa yang kalian buat di laporan tersebut. Contoh tentang saya prakerin di Dinas Perpustakaan Umum Indramayu. Ya, kalian jabarkan ya latar belakang perpustakaan atau secara global dulu tentang prakerin, baru pertengahannya tentang penjelasan dari ini Dinas Perpusnya, terus permasalahannya di Dinas Perpus, dan kalian cantumkan judul ya. Di situ keterangan judul, berarti kalian prakerin di situ gitu menggunakan judul ini. Nah, itu latar belakang ya. Terus yang poin kedua, ada tujuan pembuatan laporan. Di tujuan pembuatan laporan ini tujuannya apa? Nah, ini kasih poin lagi, subpoinnya ya, boleh dari contoh tujuan dari siswa gitu kan ya, bisa, atau langsung lingkup tujuannya itu siswa dapat atau peserta didik dapat mengetahui, atau peserta didik dapat memahami, peserta didik dapat, dan yang lainnya ya, bisa. Itu untuk tujuannya. Terus poin yang ketiga itu ada tempat dan waktu pelaksanaan. Nah, ini pakai tabel berarti, atau pakai penjelasan juga nggak apa-apa. Nah, contoh poin 1.3 ya, di tempat dan waktu pelaksanaan prakerin. Kalian jelaskan tempatnya di mana, dikasih tahu profil secara singkatnya, profil dari perusahaan tersebut ya, atau dinas tersebut. Terus cantumkan alamat ya, terus waktu pelaksanaannya kapan, tanggal berapa waktu pelaksanaan, dan yang lainnya ya. Nah, itu 1 dan 3. Terus bab kedua itu adalah profil perusahaan. Berarti kalian harus mengetahui tentang profil perusahaan sendiri. Nah, sumber datanya dari mana? Sumber datanya yaitu dari perusahaan itu sendiri. Kalian coba untuk wawancara langsung kepada pembimbing maupun ke pegawai yang di situ. Kalian tanyakan perusahaan ini punya profil tidak ya. Kalau sudah punya profil sejarahnya atau apa ya, nah, nanti cantuman di sini kan ada profil perusahaan, ada sejarah. Jadi ada profilnya juga, di poin 2 ada sejarah. Nah, baru struktur. Nah, ini data di bab 2 ini posisinya sumber datanya dari mana? Yaitu dari perusahaan itu sendiri ya. Jangan ngambil dari internet ya, karena di internet itu kadang-kadang susunan strukturnya berbeda dengan apa yang realita di dinas maupun di instansi lainnya. Oke. Di poin ketiga yaitu bab 3 pembahasan masalah. Nah, ini isi dari apa yang kalian kerjakan di prakerin ya. Contoh sini 3.1 bidang kerja penempatan prakerin. Nah, biasanya kan kalau di dinas-dinas atau di instansi lain, penempatannya anak ini berbeda-beda. Ada yang bagian keuangan, ada yang bagian pencatatan, bagian dan yang lainnya ya, masih banyak. Ini harus dijelaskan ya di poin 3.1 bidang pekerjaannya dan penempatan prakerinnya. Ini harus dijelaskan. Terus di poin 3.2 kegiatan pelaksana prakerin. Nah, ini kegiatannya. Kalian uraikan catatan yang ada di jurnal. Contoh hari pertama kalian instalasi komputer. Nah, instalasi komputer ini dari semua
selama praker ini ada yang sama, ya udah satu aja yang dibahas, instalasi komputer. Karena sama nggak perlu dibahas lagi yang lainnya ya, yang sama. Nah, alasannya berbeda baru dibahas yang poin kedua. Contoh 1, instalasi komputer, kalian jelaskan tentang instalasi komputer. Yang kedua, tentang perakitan, kalian jelaskan perakitan. Yang ketiga, tentang contoh pencatatan, ya kalian jelaskan tentang pencatatan. Nah, itu di poin 3.2 ya, di sini. Di poin yang ke 3.3, kendala yang dihadapi selama prakrin. Nah, kendalanya seperti apa? Contoh ya banyak ya kendala-kendala, ya mungkin kalian tahulah posisi di prakrin itu kendalanya apa, dan kalau bisa ketika kalian cantumkan kendala, solusinya kamu tuh gimana? Kasih masukan kepada studi ini, solusinya gimana dan yang lainnya, atau peralatannya kurang sehingga tidak bisa maksimal untuk melaksanakan pelayanan, kan gitu kan. Terus solusinya ya harus alatnya harus ditambahkan gitu kan ya, biar ketika pelayanan ini biar optimal kayak gitu ya, bisa. Itu di 3.3. Nah, bab 4 yaitu penutup ya. Nah, di bab 4 ini ada 2 poin ya, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini dari mana? Kesimpulan ini dari penjelasan bab 1, bab 2, bab 3. Disimpulkan ya. Kalian simpulkan sesimpul mungkin apa yang di situ kan ada sesuai dengan tujuan prakerin sama pembahasan ya. Nah, ketika sudah disimpulkan dari pembahasan tersebut, di poin ke 4.2 itu ada saran. Ada 2, yaitu saran bagi sekolah. Kalian memberi saran ke sekolah nih, mau ke kepanitiaan PKL atau ke guru pembimbing, kasih saran ya. Terus saran bagi Dudi, saran untuk instansi, ketika kekurangan apa, kurang kalian kasih saran kayak gitu. Dan terus daftar pustaka. Nah, tadi kan ada sumber data dari perusahaan kan ya, kalian cantumkan daftar pustakanya, yaitu contoh sesuai penulisan daftar pustaka. Nanti saya jelaskan ya ini. Terus lampiran. Nah, lampiran ini berarti foto-foto kalian ketika kegiatan ya, diambil sampelnya saja, 10 kah, 5 kah, 5 foto kah gitu kan ya, bisa ya. Terus harus sesuai di tempatnya prakerin kayak gitu. Oke ya, itu untuk penjelasan dari teknik penulisan laporan prakerin. Oke, selanjutnya ini sebagai contoh dari penyusunannya. Nah, untuk cover ya, di cover ini judul itu harus piramida terbalik atau segitiga terbalik ya, segitiga terbalik. Ini biasanya di skripsi juga sama, segitiga terbalik ya. Dari segitiga terbalik itu gini, merucut ya ke bawah, itu segitiga terbalik artinya. Nah, terus di tengahnya ini ada logo ya, logo dari SMK maupun perkuliahan dan lainnya. Ini logo. Nah, di sini disusun oleh kalian cantumkan nama. Kalau kalian namanya ada 3 orang ya cantumkan 3 orang. Dan kalau bisa dikasih nomor NIS ya, nisennya atau NIM-nya gitu kan ya, NIS-nya, NIS sama nisennya gitu kan. Cantumkan nama dan nisennya itu. Nah, terus di bawahnya ini tentang sekolahnya, itu Pusat Keunggulan Sekolah Menengah Kejuruan SMK Ma'arif Langgur dan benar. Kompetensi kaliannya apa? Kalau kalian jurusannya TKJ berarti di TKJ, kalau di TO berarti tulis di TO. Tahun pelajaran 2024-2025 ini kondisional. Kalau kalian di 2025 pembuatannya ya berarti 2025-2026. Kalau sekarang ya berarti 2024-2025 kayak gitu ya. Oke, ini membahas mengenai lembar pengesahan sekolah. Di lembar pengesahan sekolah di sini ya, kalian ditulis namanya juga, disusun oleh ini judul ya, lembar pengesahan laporan kerja lapangan gitu, di perusahaan apa, di mana gitu kan ya, atau di distrik atau di mana. Terus disusun oleh nama kalian, kelompoknya sama NIS atau
nama juga nggak apa-apa. Nah, baru keterangan di sini pada tanggal berapa ini disahkan, gitu kan, disahkan pada tanggal berapa, ini titik saja. Terus menyetujui guru pembimbing, berarti guru pembimbingnya siapa, gitu kan ya. Terus kepala, oh ini guru pembimbing ya, sekolah ya, kalau ada NIP dikasih NIP, gelar ya NIP. Nah, terus kepala pengurus instansi atau pembimbing ya, pembimbing dari dudinya namanya, kalau ada NIP NIP. Dan yang pastinya kalau ada gelar harus dicantumkan gelarnya ya di sini ya. Nah, terus di sini mengetahui yaitu kepala sekolah, ketua prakrin ya, ketua prakrin siapa, baru Kepsek atau kepala sekolah ya. Ini lembar pengesahan sekolah ya. Lembar pengesahan kan ada dua, sekolah sama lembar pengesahan perusahaan. Nah, untuk lembar pengesahan perusahaan yaitu sama susunannya, ada nama ya, ada name, gitu kan ya. Terus tanggalnya sama, cuma di sini mengetahui atau menyetujui ya, itu pembimbing sama pemilik atau pimpinan perusahaan, pembimbing sama pimpinan perusahaan ya. Ini dikasih tanda tangan ya, namanya siapa, pembimbing dudinya, pimpinannya siapa, gitu kan. Nah, terus ini sebagai kata pengantar. Nah, kata pengantar juga ada susunannya ya. Susunannya yang pertama adalah kita harus berterima kasih kepada di sini bisa ya langsung kepala sekolah, maupun kalau beryayasan berarti ketua yayasan dulu, baru kepala sekolah, gitu kan ya. Kalau dari kepala sekolah nggak apa-apa, kepala sekolah dulu, terus pembimbing maupun pembimbing dudi ya, atau kepala dudi, gitu kan. Terus ketua prakerin bisa. Nah, terus pembimbing prakerin, baru yang lainnya boleh orang tua atau boleh teman. Ini terima kasihnya susunannya kayak gitu ya. Oke, selesai. Oke, selanjutnya kita coba untuk membuat laporan prakerin. Nah, contohnya saya bikin laporan prakerinnya di Dinas Perpustakaan Umum Indramayu ya. Ini sebagai referensi saja. Kalau kalian sudah memiliki laporan atau sudah menyusun ya nggak apa-apa, yang penting susunannya sesuai dengan jurnal kayak tadi ya, yang saya sudah jelaskan. Oke, nah untuk lebih cepat ya, Bapak ada beberapa tips ya, yaitu bisa menggunakan, sekarang kan teknologinya sudah AI ya, bisa menggunakan AI, yaitu menggunakan ChatGPT ya. Sini coba, sini contoh. Nah, ini ya, kita pakai ini aja untuk contohnya. Contoh ya. Oke, tadi jurnalnya sesuai ini ya. Nah, ini nih sesuai ini ya. Oke, bukan ini, ini aja, sorry. Susunan sistematika ya, sistematika dari bukan. Nah, ini sistematika dari ini. Oke ya, kita download dulu. Kita bikin laporannya versi AI ya. Barangkali putak-putak membuat laporan bisa menggunakan AI ya, kita gunakan. Contoh sini, save ya. Nah, oke, kita masuk ke ChatGPT. Nah, syaratnya kalian harus login ya, harus login. Nah, kita pilih sini filenya, kita pilih upload, baru kita pilih download. Nah, kita klik sini open. Oke. Nah, kalian cantumkan perintah sini, buatkan saya laporan prakerin ya, prakerin sesuai susunan di file tersebut. Sorry, kan saya
buatkan saya laporan prakerin sesuai susunan file tersebut yang tersebut di Dinas Perpustakaan Umum Indramayu. Nah, gini ya, tahun ajaran tahun ini ya, tahun ajaran 2024 ya, boleh 2025. Nah, buatkan saya laporan prakerin sesuai susunan di file. Susunan file kan ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Ini nanti kita poles gitu. Nah, kita pilih enter atau ini klik. Nanti AI akan bikin. Nah, kayak gini ya, tuh. Oke, lanjut ya. Oke, nah ini kan ya sudah dapat. Nah, ini judulnya ya, covernya teknik penulisan laporan praktik kerja industri prakerin Dinas Perpustakaan Umum Indramayu tahun pelajaran 2024. Nah, covernya ini daftar isi ya dari bab 1, latar belakang tentang prakerin. Nah, ini kalau seandainya masih kurang puas, kalian bikin aja di sini, buatkan saya bab 1 sesuai laporan tersebut ya, dan berikan referensinya dari jurnal Oke, sorry. Sorry ya. Di sini. Harusnya di sini ya. Harusnya di sini. Oke, ketik lagi. Buatkan saya bab 1 sesuai laporan tersebut dan berikan referensinya dari jurnal. Enter. Nah, ini nih lagi bikin. Nah, ini nih tuh. Nah, ini ya. Nah, contoh nih, sudah nih ya. Nah, kita ditarik dulu bab satunya. Contoh bab 1 dulu kita bikin, kita selection. Nah, kita blok ya seluruh. Nah, klik kanan, copy. Baru taruh sini ke Word ya, sini. Nah, sebelum ke taruh di Word, kita lihat dulu marginnya kayak tadi ya. Double klik atau pakai layout tadi ya, setup ini sama aja. Ini double klik, ininya 4. Oke, ininya 4 ya. Terus marginnya 4433. Oke, nah baru kita copy paste, klik kanan, ini ya, paste. Nah, gitu kan. Nah, ini bab 1 nih udah beres ya. Spasinya 2 ya, berarti kita Ctrl A, berarti seluruh kan. Nih kita ganti times, isinya 12 sudah. Kita spasinya 2. Nah, line and paragraph, ini ya pilih line, ini 0 0 double ya, karena 2 double baru oke. Selesai kan. Nah, baru pilih justif atau Ctrl J ya, pilih kayak gitu kan. Nah, sekarang
bab ini kita posisi tengah sini ya, bab 1 berarti pendahuluan di bawah, dan ini spas ininya fontnya berapa, 14. Nah yang lainnya benar kayak gini. Sekarang atur ukurannya, contoh nih saya garis. Oke, nah artinya yang latar belakang ini posisinya ini ya, kita selection, kasih rulers atau line sini untuk batas dari latar belakang, diklik nih, lurus kan. Nah baru kita pilih, diklik ininya, pilih tabs. Nah gitu kan, ini lurus nih tuh. Sekarang paragraf, biasanya kalau paragraf di laporan itu sebenarnya bukan ke sini ya, bukan ke sini. Seharusnya paragraf itu ini ke sini. Nah ketika ngikuti latar belakang itu poin sebenarnya ya, jadi kayak gini tuh, lurus, ini lurus tuh, ini paragraf. Nah, ini kan sudah jadi nih, contoh ya, sudah jadi, kita hapus. Nah, ini juga sama, kita geser rulersnya yang kecil tuh, ini kan lurus nih tuh, ininya rata kanan kiri ya, nih ini Oke, lanjut ke bawah. Ada tujuan pembuatan laporan. Nah, di sini kita hapus lagi. Nah, ini 1 enter ya, 1 enter untuk batas ini poin besar ya. Nah, sekarang lihat sini ada 3 poin. Ini sebagai tujuan pembuatan laporan, yaitu yang pertama mendokumentasi seluruh kegiatan Prakrin yang telah dilaksanakan di Dinas Perpustakaan Umum Indramayu. Ya, tapi ini poinnya jangan pakai bulat gini. Oke, sekarang kita lihat lagi, ini harus lurus ya, berarti ini kita ngikuti. Nah ini nih, klik, nah kasih hitam ya gitu kan, kita tabs keyboard, nah lurus, sama ini ya lurus tuh, lurus ya. Oke, lanjut, ini juga kita selection geser ke 1 juga, nah gitu biar lurus. Nah sekarang poinnya, poin di laporan jangan menggunakan simbol ya. Kalau ininya number bisa menggunakan huruf ya, jangan number lagi tapi huruf ABC nih, ininya 12. Nah gitu kan, ABC. Oke, kita selection ke bawah, kita geser ini kan, berarti ininya ke 1 sini tuh. Poin 1, mendokumentasikan seluruh kegiatan Prakrin yang telah dilaksanakan di Dinas Perpustakaan Umum Indramayu. Nah, poin yang kedua, mengevaluasi pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama Prakrin. Nah, tujuannya nih. Terus ketiga, memberikan masukan konstruktif bagi pihak sekolah dan Dinas Perpustakaan Umum Indramayu guna meningkatkan kualitas program Prakrin di masa mendatang. Ini tujuannya. Nah sekarang di poin 3 itu ada tempat dan waktu, kita enter, jeda ya, 1. Nah ini juga sama, berarti dikasih item sini ya, item di lurusnya, kita tabs kayak gitu. Nah lurus kan. Nah ininya kita geser yang kecil ke kanan tuh, lurus. Nah, ini juga sama, ini kanan. Nah sebenarnya sih bisa di selection baru kita tarik. Oke, selesai ya. Nah 3, tempat dan waktu pelaksanaan Prakrin. Prakrin dilaksanakan di Dinas Perpustakaan Umum Indramayu selama berapa bulan? Nah, kalau 3 bulan berarti kita tulis ini 3 bulan, mulai dari tanggal berapa bulannya. Contoh tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini saya merahkan ya. Nah, udah, nanti kalian baca aja ya, nanti kalian edit. Nah, ketika kalian sudah nonton video ini, nanti Bapak cantumkan draftnya. Ya, berarti kalian perlu diganti kalau seandainya perlu diganti ya, kayak gitu. Ini juga nama dinasnya berarti harus diganti kalau kalian beda dinas. Oke, ini contoh saja susunannya. Selama periode tersebut, siswa terlihat dalam berbagai aktivitas operasional perpustakaan termasuk pengelolaan koleksi, layanan informasi kepada pengunjung, dan implementasi teknologi perpustakaan digital. Nah, baru dengan demikian diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan bagi peningkatan kualitas pelaksanaan Prakrin serta pengembangan kompetensi SMK dalam bidang perpustakaan dan informasi. Nah, oke ya, set. Nah, ini sesuai dengan ini enggak
sesuai dengan apa namanya yang ditentukan. Ada latar belakang, ada tujuan, ada tempat, sesuai kan ya. Oke, sekarang kita bab 2, profil perusahaan. Oke, nah kalau profil perusahaan berarti dari perusahaan itu sendiri. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Nanti kalian poles atau kalian edit ya. Buatkan saya bab 2 tentang laporan tersebut dan berikan sumber jurnal atau referensinya. Enter. Ini sumbernya ya, nanti kita klik. Ini untuk daftar pustaka. Oke, ini bab 2. Pertama profil, sama ya, dinas pustakaan. Nah, ini sudah beres nih tuh, cepet ya. Oh, ini cara cepat ya untuk bikin laporan. Nah, kayak gini. Menggunakan AI juga kita bisa menggunakan. Contoh kita selection ya. Bab 2 terus sampai ini di kanan, copy. Kita taruh di bab kedua. Ini sudah selesai, kita taruh di bab kedua. Ini ya. Nah, klik kanan, pilih paste. Nah, selesai ya. Nah, sekarang kita edit bab 2-nya. Kita selection seluruh gitu kan, atau Ctrl A tadi. Nah, ini seluruh ya. Pilih times 12 sudah, baru kita spasinya. Kita rubah dulu line. Nah, ininya 0, 0. Nah, ininya double. Oke, selesai. Baru jangan lupa justif. Kata kanan kiri ya. Nah, ini tengah. Oke, kita enter. Sip. Nah, fontnya kita rubah size-nya 14. Nah, ininya tetap, tapi dengan syarat di sini ya, di 1 cm saja. Oke, nah ini 1 ya, kita tabs. Nah, tab. Nah, kita selection nih. Selection, oh berarti sampai sini, selesai. Kita tarik yang kecil sampai sini. Oke, ini profilnya. Contoh nih. Ini sebagai contoh saja ya. Di sini kan dinas perpustakaan dan arsip Kabupaten Indramayu adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Indramayu. Tujuan utamanya adalah meningkatkan literasi masyarakat. Nah, ini sebagai profil perusahaannya. Kalau bisa dikasih alamat ya, dinas perpustakaan, alamat di, atau bisa di sejarah nih, bisa nih. Ini kita hapus. Nah, ini kita pilih ini ya, tabs. Oke, ini kan kita tarik sini, set. Nah, lurus kan. Oke, lanjut. Pada tahun 1984 dibentuk Taman Perpustakaan Masyarakat tingkat C. Nah, berarti di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, khususnya LPS. Nah, ini data AI ini biasanya tuh sudah tahu ya, di Jalan MT Haryono nomor 48 Indramayu, berarti udah benar ya. AI ini mencari data-data sesuai dengan sumber ya, sesuai dengan sumber Dinas Kearsipan Indramayu, karena ada Indramayu, di kearsipannya pasti di Jalan MT Haryono ya. Nah, ini sejarahnya nih, daerah nomor 2. Ini sudah sesuai ini. Nah, ini sumbernya dari mana? Yaitu di Sarpus Indramayu, yaitu di website resminya gitu ya. Mudah kan? Mudah banget. Oke, kita enter. Di struktur organisasi. Nah, ini struktur organisasi ya, struktur organisasi. Kita ini juga kita tabs ya. Ininya sesuai 1 cm. Ini jangan pakai simbol, pakai A. Oke, ininya 12. Oke, selesai. Kita selection, kita tarik nih. Nah, gitu kan. Nah, untuk yang ini kan sebenarnya sebuah keterangan ya. Ini kan sebuah keterangan kepala dinas memimpin ya. Nah, kalau bisa dikasih gambarnya di sini. Nah, contoh di sini struktur organisasinya. Nah, di sini kasih gambar lah. Gambar struktur. Nah, ini gambar struktur ini sumbernya dari mana? Yaitu dari dinasnya gitu kan. Kalian foto, taruh sini. Cekrah. Ya, ditaruh di gambar struktur ya, di sini.
Nah, kalau sudah baru keterangan. Nah, pastikan struktur ada kepala dinas ini sebagai memimpin dan mengordinasikan job desk-nya, sekretaris gitu kan. Nah, ini untuk sub dari bagiannya. Contoh ini ya, sub dari bagiannya. Nah, ini harus lurus nih, tuh. Berarti kalau di garis kayak gini. Nih, ini artinya garis ya. Ini kan garis nih. Ya, ini garis. Ya. Nah, ini harus lurus. Set. Nah, artinya struktur deskripsi ini memiliki poin. Ini yang dibahas. Nah, sedangkan sekretaris dinas memiliki poin juga 2, makanya menjorok ke kanan. Ya, gitu ya. Set. Oke ya. Lanjut. Nah, ini berarti poinnya kalau ininya pakai ABC ya berarti ini bisa pakai 1 ya. Nah, 1 2 atau ini bisa juga 1 ada buka kurung ini. Ya, boleh. Oke. Nah, sekretaris berarti ini juga 1 2. Kita geser sini ya. Ini juga kita geser sini. Lurus kan? Ya. Biar lurus gitu kan. Ini rapi nih. Lurus kan gini. Tuh. Tuh. Lurus kan? Ya, oke. Oke, kalau sudah lurus, cakep gitu kan? Ya. Nah, baru lanjut ke sini. Ini juga harus lurus. Oke. Nah, baru simpulkan struktur organisasi tadi tentang struktur organisasi ya. Simpulkan sini. Dirancang dengan apa gitu kan ya. Dirancang untuk memastikan bahwa Dinas Perusahaan dan Arsip Kabupaten Indramayu dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan meningkatkan literasi. Dengan demikian gitu kan. Ini kesimpulan dari seluruh 2 poin itu. Dengan memahami profil sejarah dan struktur Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indramayu diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran dan fungsi dinas di dalam pengembangan literasi dan pengelolaan arsip Kabupaten Indramayu. Selesai di bab 2. Mudah kan? Mudah dong. Ini lurus nih, tuh. Bagus ya. Ini lurus dan lurus. Oke, lanjut di bab ketiga. Nah, bab ketiga ini sesuai dengan isi dari jurnal. Kalian tulis ya. Contoh. Buatkan saya bab 3. Beserta gambar kegiatan dan penjelasannya. Enter. Nanti akan muncul nih. Loading. Kalau lama ini biasanya sesuai dengan jaringan ya. Kalau jaringannya lama ya berarti lama gitu kan. Ini lagi mencari nih, mencari beberapa sumber sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, itu juga sesuai dengan tadi yang di atas gitu kan. Kan di situ ada susunannya tuh. Bab 3 itu seperti apa susunannya di gambar tersebut. Oke, kita tunggu ya. Oke, sudah mulai. Wah, di sini apa? Bab 3 telah selesai dibuat, peserta menambahkan gambar kegiatan dan penjelasannya. Oh, berarti posisinya ada di sini. Nah, kita lihat ya. Bab 3. Oke. Oh, ini. Nah, contoh nih bab 3. 3 ya. Nih, oke. Kita copy. Ini gambar kegiatannya nih. Kendala yang dihadapi. Oke. Kita copy. Taruh di sini. Ini bab 3. Klik kanan, paste. Oke, seperti biasa kita selection seluruh 12 ini pilih line 00 double. Oke. Nah, rata kanan kiri justif ya. Rata kanan ini justif. Nah, sekarang kita lihat sini, kita enter ini sebagai poin, ini sebagai bab. Kita enter. Nah, kita selection bold. Ini ya. Fontnya kita 14, ininya 12, sudah 12. Oke. Sekarang
Bidang pekerjaan penempatan prakerin. Contoh, ini poin ya. Coba poinnya lihat di sini. Di ini poinnya apa? Bidang pekerjaan penempatan prakerin. Benar berarti ya. Penempatan prakerin berarti ini poinnya. Oke, ini poinnya. Kita tebal, kasih kita line kecil ya, kita teks di rulesnya. Oke, ini paragraf. Siswa ditempatkan di bidang layanan, berarti ini siswanya ditempatkan di layanan. Kalau kalian ditempatkan di pencatatan yang lainnya bisa diganti ya, diganti. Ini siswa ditempatkan di bidang layanan. Siswa ditempatkan di bidang layanan, artinya siswa tersebut di posisi di layanan ya. Kegiatan utama meliputi pengelolaan buku, layanan kepada pengunjung, melayani ya. Contoh siswa berkunjung itu kan ya. Masyarakat berkunjung ke perpus, nanti absensi, baru kalau yang bikin kartu ya dibikinkan gitu kan ya. Dan pengenalan teknologi perpustakaan digital, mengenalkan ya. Di samping sana posisinya rak buku gitu kan, buku apa saja gitu kan. Terus secara digitalnya bisa lihat koleksi bukunya di aplikasi dari perpustakaan tersebut. Nah itu ya, ini untuk bidang kerja penempatan prakerin. Nah terus yang poin kedua yaitu ada kegiatan pelaksanaan prakerin. Nah ini juga kita ini biar lurus ya. Nah gini kan, kita tebal. Nah ini kasih poin ya, poinnya karena satu bisa A. Oke, ini 12. Oke ya, kita selection terus ini ininya satu ya. Di poin A yaitu pengelolaan koleksi buku termasuk katalog ya dan peminjaman, memberikan layanan informasi kepada pengunjung perpustakaan, membantu pelaksanaan program literasi seperti pelatihan membaca dan workshop penulisan, menggunakan sistem manajemen perpustakaan digital untuk pencatatan dan laporan. Dan kegiatannya ini kalian fotonya sedang melayani, contoh mengelola koleksi buku ya berarti kasih di sini. Nah gitu kan. Nah contoh, ketika sudah ada gambarnya, ini penjelasannya gitu kan. Penjelasannya yang pertama adalah penjelasan, sebenarnya harus kasih deskripsi di sini. Ini contoh, harusnya dikasih keterangan ya, sininya harusnya. Contoh, kegiatan pelaksanaan prakerin di Dinas Perpustakaan Umum Indramayu ya, contoh yaitu sebagai berikut. Nah ini kan. Nah terus sini juga ada keterangan lagi ya. Pada gambar di atas dapat ini apa nih? Pada gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut gitu kan. Nah ini sebagainya, ini poinnya. Oke, yaitu proses katalog ya buku, penjelasannya ini siswa melakukan proses pengelompokan dan pencatatan buku gitu kan. Ini pekerjaannya nih, ini. Terus layanan, penjelasannya ini. Workshop literasi, penjelasannya ini. Kalau ada tambahan poin-poinnya tinggal tambahkan lagi aja baru penjelasannya. Jadi ada foto, ada penjelasan, ada foto, ada penjelasan. Nah ini bisa nih fotonya di sini. Kalau ingin lengkap lagi ya bisa di sini. Nanti satu poin ini proses katalog buku kalian jelaskan panjang lebar di sini. Kasih fotonya ketika sedang proses katalog buku itu seperti apa, apakah melalui digital ataukah tidak, dan itu kan. Terus layanan informasi juga kalian jelaskan lagi, itu bisa kayak gitu. Terus workshop literasi itu dijelaskan lagi, tambahin gitu kan, biar agak panjang isinya gitu kan, atau biar agak lengkap, bisa
Nah, contoh di sini di poin 3, nah, kita biasa ya sini ya. Pak. Nah, ini ya. Kendala yang dihadapi selama prakreen. Nah, kendalanya seperti apa? Yaitu kendalanya teknis pada sistem perusahaan digital, sorry. Kendala teknis pada sistem perpustakaan digital, ya. Artinya ada kendala di teknis di digital tersebut, di aplikasi tersebut. Kendalanya apa gitu. Terus keterbatasan waktu dalam mempelajari seluruh aspek operasional perpustakaan. Artinya kalian tidak bisa mempelajari seluruhnya ya. Dari mulai dari pencatatan buku atau masuk keluarnya buku dan yang lainnya. Kan kalian kan masuknya di pelayanan, belum tahu di ruang-ruang yang lainnya gitu kan ya. Kan masih banyak, ada keuangan dan yang lainnya, masih banyak ya di dinas tersebut. Terus tantangan dalam berkomunikasi. Jadi kalau kalian berkomunikasinya tidak lancar, berarti itu masuk ke dalam kendala ya, dengan beberapa pengunjung yang memiliki kebutuhan khusus. Oh, ini pada pengunjung yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi kalau di dinas perpustakaan itu bukan yang normal saja yang mengunjung ya, kayak contoh memiliki kekurangan dan yang lainnya, itu berkunjung di situ ya, harus bisa melayani. Nah, ini poinnya seperti biasa, kita pakai huruf ya. Oke, kita klik ini 12. Nah, ini harus lurus yang satu nih. Tuh. Ini lurus, ini lurus. Oke, bab 3 selesai. Sekarang kita bab 4, baru simpulan ya. Kesimpulan. Sini. Ini sudah 1 jam ya dari awal sampai akhir ya. Karena penjelasan mungkin. Oke, lanjut saja ke bab 3. Seperti biasa ke AI, ke ChatGPT sini. Kita tuliskan buatkan saya bab 3, bab 4 yaitu penutup sesuai isi dari laporan tersebut. Nah, berarti kan masih nyambung ya. Oke. Kita cek sini, editing, tunggu sampai merubah, update ya. Oke, nah ini lagi proses pembacaan ya, dari atas ke bawah baru disimpulkan nih. Tuh, dari mulai kendala, nah ini baru disimpulkan, gitu kan. Tuh, disimpulkan. Oke, nah ini sudah dapat itu ya. Ini sudah diperbarui ya dari simpulan. Nah, berarti dari bab 4 ya sini. Kita start sini. Klik kanan, copy, taruh di sini. Klik kanan, paste. Seperti biasa, selection times 12. Ininya double 00, ini double. Oke, baru oke. Sip. Nah, baru justif kata kanan kiri. Nah, ininya enter. Bab 4-nya juga enter. Nah, baru kita center bold 14, enter. Ini boleh 1 enter, ini harus 1 enter harusnya mah, gak apa-apa. Kesimpulan. Nah, ini ya seperti biasa, tabs 12. Oke, ini kita ini saran. Nah, sarannya yaitu dari saran sekolah, saran Dudi. Nah, lengkap ya. Nah, saran tebal, ini juga sini. Tabs. Nah, ini juga tebal, ini tebal ya. Bold, ini juga 1. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya poin selanjutnya bisa nih ke sini. Nah, sini aja ya. Nah, boleh nih sini. Berarti ini yang ikuti di saran nih, tuh. Ininya pakai A. Karena tadinya angka ya, 4 kan angka nih. Nah, 12. Ini juga sarannya.
Nah, gini kan, tarik besarnya, tarik nih 12 times. Nah, terus ininya abjad ya. Nah, gitu kan. Oke, saya ini udah selesai nih, udah selesai. Nah, sekarang buat daftar pustaka. Contoh ini ya, kasih daftar pustaka. Kita cari sini, buatkan saya daftar pustaka sesuai dengan isi dari laporan tersebut. Enter. Kita tunggu. Oke, kita tunggu sampai selesai. Ini sudah 1 jam 14 menit nih, luar biasa ya. Kita tunggu. Sambil nunggu, jangan lupa like serta subscribe, serta tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dari saya, yang pastinya masih di belajar Microsoft Word maupun Microsoft Excel. Oke, ini sudah dapat ya, sudah diperbarui. Oke, berarti ada sini nih kan, Arifin 2020 pengaruh teknologi informasi, yaitu mengenai perpustakaan di Indonesia. Nih perpustakanya, dunia implementasi digital dan pelayanan perpustakaan daerah. Nah, ini jurnalnya. Ini biasanya di Dinas Karsipan juga nih, tahun 2019 penelitiannya. Setiawan, perpustakaan dalam meningkatkan literasi masyarakat, Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, ini bisa menjadi daftar pustaka nih. Kita tarik sini, klik kanan, copy ya, taruh di sini. Klik kanan, paste. Oke, kita tulis sini daftar pustaka. Nah, tebal. Awas untuk daftar pustaka, susunannya spasinya 1 ya. Nah, ini kan 1 nih, sorry, spasi ini 1. Jangan langsung pilih ini, tapi langsung line dulu. Biasa ini 0, ini 0, ini single. Enter. Nah, ini kan rata kanan kiri. Nah, sekarang kalau daftar pustaka yang menjorok itu posisi rulers yang besar, yang ini. Nah, yang kecilnya ke sini. Nah, gitu kan. Dengan syarat sesuai urutan abjad ya, A, B, C dan seterusnya. Kita enter. Ini enter. Udah selesai ya. Ini sudah selesai. Baru kita membuat halaman depan. Nah, cover ya. Kayak kita buat cover pakai ChatGPT lagi. Buatkan saya cover lembar pengesahan, ya sudah ya, cukuplah. Enter. Kita bikin lagi menggunakan ChatGPT. Tuh, sudah ada kan ya. Tuh, tinggal kita edit aja sesuai dengan syarat dari jurnal tersebut, susunannya. Oke, ini sudah selesai ya pembaruan, berarti kan di sini. Nah, ini covernya nih. Oke, covernya ini nih, ini judulnya ya. Ini judulnya nih. Sorry, kita selection, klik kanan, copy. Nah, taruh sini ya. Kita bikin cover, klik kanan, paste lagi. Nah, ini covernya ya. Ini juga double, klik kanan, klik kanan. Ini 00, ini double, spasinya ya. Baru enter, baru double. Nah, tadi piramida terbalik ya. Piramida terbalik.
ini teknik penulisan laporan atau laporan aja, laporan prakerin ya. Ini dihapus itu ya. Terus ininya dinasnya, Dinas Pustaka Umum Kabupaten Indramayu, ini tahunnya kebalik. Nah gini kan ya. Oke, nah sekarang logonya, logo dari SMK nya ada nggak nih, saya download nggak nih logo. Kita ini dulu. Nah ini saya sudah download logonya ya, klik kanan copy, taruh di Word ya tadi, ini klik kanan paste. Oke, nah ini sesuaikan saja, ini kan ya, sesuaikan. Terus ini disusun oleh. Nah jadi kalau seandainya oleh itu satu orang ya, kalau disusun berarti beberapa siswa gitu. Nah contoh nama ya, nama, terus NIM. Boleh ini pakai number ya, number gini kan, pakai number ya. Nah terus NIM-nya di sini, sebelah sini, NIM-nya di sini ya. Nah, berarti kan kalau ada berapa mana, 2, 3 gitu kan ya, dan seterusnya, contoh 2 gitu. Nah ini sebagai contoh aja. Ini jangan tebel, spasinya 2 sudah. Nah baru di sini tadi kalau sesuai dengan modul, coba lihat. Nah ini ya, langsung pusat keunggulan sekolah menengah kejuruan. Perhatikan di sini kan tulisannya pusat keunggulan sekolah menengah kejuruan SMK Ma'arif Langut loh, bener Indramayu. Ini SMK Ma'arif Langut loh, bener Indramayu. Terus ini kompetensi keahlian Nah contoh sini teknik komputer dan jaringan, contoh ya. Nah terus lihat lagi tahun pelajaran 2024 2025 gitu kan. Nah ini jangan 14, ini 12 ya, begini. Oke, ini 2 benar. Nah ini sudah, oke. Nah terus yang kedua di sini ada lembar pengesahan ya. Ini kata pengantar ada nggak nih? Oh ini ada, karena berarti lembar pengesahan dulu ya. Lembar pengesahan Bapak sudah bikin tadi di AI nya. Nah ini judulnya ya, langsung disusun. Ini aja yang diambil sampai desain kepala sekolah dan ya. Oke, sampai sini dulu. Copy, taruh di sini, paste. Nah gitu kan. Nah coba lihat lagi di contohnya, ini sesuai ya, harus sesuai lembar pengesahan sekolah, terus ini tulisannya, dan ini namanya, dan seterusnya. Ini harus sesuai ya. Oke, ini kan sini nih tuh. Nah berarti kan pertama judul, ini lembar pengesahan ya. Oke, ini kan 14 ya, 14. Nah untuk lembar pengesahan ini harus sesuai ya, sesuai dengan ini, karena berhubung ini enggak kelihatan ya apa saja yang ditulis, ini juga apa saja, nanti sesuaikan dengan jurnal saja. Bapak contohkan ini lembar pengesahan sekolah. Nah nanti kita bikin lagi lembar pengesahan apa tadi,
lembar pengesahan perusahaan. Perusahaan. Oke, enter lagi. Nah, terus ini kan ya contoh ya, nanti sesuaikan dengan jurnal saja lembar pengesahannya. Nah, terus ini kata pengantar. Nah, kita bikin kata pengantar menggunakan EE lagi. Ada nggak kata pengantar sini? Nggak ada ya. Buatkan saya kata pengantar. Oke, ini sebagai kata pengantarnya sudah bikin menggunakan AI. Kita copy saja isinya. Ini sudah ada ya, kepala sekolah gitu, pembimbing, penyusun. Di kanan copy, taruh sini. Di kanan paste. Oke. Ini ya, klik kanan, ini double. Oke. Nah, ini kan ya, kita geser posisinya. Nah, ini ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih. Line posisinya sesuai dengan satu ini ya, rulersnya 1 cm. Oke, sekarang sudah lurus untuk kata pengantarnya ya, ini sesuai. Nanti kalian poles saja. Nah, ini ucapan terima kasihnya dari mulai kepala sekolah, disebutin contoh Rusli SPD ya, sebagai kepala sekolah yang telah memberikan terus pembimbing dari sekolah, atau pembimbing ini dulu, ketua Prakrin, contoh Farhan Sofi Hara SPD, SPD selaku ketua panitia kegiatan Prakrin tahun 2024. Nah, contoh ya 2025. Terus setelah itu Pak Endar Eskom sebagai pembimbing dari sekolah, SMK Ma'arif Langut. Terus keempatnya siapa di dinasnya gitu kan ya, Bapak Anggit, contoh Anggit, apa gelarnya, bisa SPD contoh ya, SPD atau perpus gitu kan ya, ini contoh aja. Sebagai pembimbing Dinas Perpustakaan Umum Indramayu yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan praktis selama kegiatan berlangsung. Berarti ini di copy, taruh sini, paste ya. Nah, terus ini orang tua, bisa keenamnya bisa teman dan yang lainnya dan seterusnya. Ini ucapan terima kasih saja. Nah, ini demikian penutup, selesai. Nah, untuk ininya tanggal dan sesuai dengan penyusun tanggal berapa ini diganti Langut ya, Langut tanggal berapa berpenyusun. Nah, ini penyusun saja ya, karena banyak nama di cover, harus sudah ada cover. Bab 1 ya, selesai. Nah, kalau seandainya ada tambahan, ini kan ada gambar ya tadi itu ya, di bab 2 nih ada gambar struktur ya, berarti kan dikasih kita di sini keterangan contoh gambar 2.1. Kenapa 2.1? Karena di bab 2 ini baru satu gambar, berarti gambarnya dari bab 2.1. Nah, tentang apa? Yaitu tentang struktur di Dinas Perpustakaan Umum Indramayu, contoh ya ini. Nah, berarti di sini harus ada daftar gambar. Setelah kata pengantar baru bikin daftar
ini dulu daftar isi ya, sorry ya, daftar isi dulu, terus daftar gambar. Nah, kalau ada tabel berarti di sini daftar tabel. Kalau nggak ada ya sudah. Ini kan sudah nih, sudah dibikin ya, sudah dibikin. Nah, sekarang kita bikin page numbernya, page number ya. Nah, berarti yang dimulai dari I itu dari lembar pengesahan yang ini ya, yang lembar pengesahan dan sampai daftar tabel. Contohnya ada daftar tabel. Nah, berarti caranya poin yang di bawah ini kita ke atasin dulu. Nah, fungsinya biar yang di atas tidak ada page number. Nah, ini kan sudah ya. Oke, baru pilih layout seperti biasa, break, next page. Nah, ini kan, awas ini kayak sih belum times tuh, kalibri ya, ini times, ini 12 tuh, kan. Nah, kita biasa double klik di halaman, biasanya ada yang aktif ininya ya. Kalau aktif, nah ini nih, klik. Oke, ini juga kalau aktif kita klik. Sekarang kita bikin halaman di bawah. Nah, contoh halamannya di bawah, di sini bisa langsung double klik page number, pilih yang paling bawah sini, button ya, paling bawah, klik. Nah, ini jangan pakai number. Nah, kita rubah page number, pilih format. Nah, ininya pakai Romawi yang ini. Nah, ini tuh, dimulai dari I ya. Nah, baru kita rubah ininya times dan ininya 12. Oke, sudah sesuai, ya. Sama ini 2 dan ini 3, ini 4, ini 5 halamannya ya, ini 6. Nah, sekarang yang ini jangan pakai Romawi tapi pakai number. Seperti biasa, bab ini kita katasin dulu. Nah, biar jelas saya zoom out dulu, ke atasin, kita delete ya, ke atas sini aja. Nah, ke atas nih. Nah, ini kan sudah ke atas nih, posisinya di sini, layout, break, next page. Nah, ini ke bawah nih. Nah, kita rubah, ini kan I nih, kita rubah menjadi number ya, format. Nah, ininya kasih dimulai dari 1 tuh, ini 12 ya. Oke. Nah, sekarang lihat ada yang aktif enggak nih, aktif nih di headernya, aktif. Di sini ada yang aktif enggak, aktif, checklist. Di sini ada aktif enggak, nah, enggak aktif. Ini ada aktif enggak. Nah, baru kita hapus yang ini, yang di atasnya kan enggak kehapus nih. Oh, kehapus, sorry. Berarti yang 2 ini oh, yang karena belum di page ya. Ini kan sudah nih 1. Oke, sekarang kita bikin yang page yang kedua. Page yang kedua ini jangan di bawah tapi posisinya di atas ini. Berarti ke atasin lagi, delete ini kan. Nah, baru layout, break, next page. Ini kan tuh, ini sudah. Seperti biasa double klik, ada yang aktif tidak, kalau aktif di flash. Ini juga ada yang aktif, kita flash. Ini juga sama, kalau aktif kita disablekan. Ini udah nggak ada ya, jadi kita hapus yang ini. Nah, otomatis yang ini nggak akan kehapus. Sekarang kita posisikan page-nya di atas, top, pilih yang kanan nih. Nah, kita format lagi, dimulai dari 2 karena satunya sudah ada 2, baru oke. Kita ininya times, ganti, nah ininya 12. Oke. Nah, ini kan ngikuti nih 3 ya, ini kan tidak ngikuti. Nah, sekarang bab yang kedua 3 ini harus di bawah sini, berarti bab 2 ini kita katasin lagi dulu, kita delete ya 1. Nah, kalau di atas ini kan baru tadi layout, break, next page. Nah, sudah. Nah, ini ada yang aktif tidak kayak tadi. Oh, di disable. Ini juga ada yang aktif, disable. Ini juga kalau ada aktif, disable. Kalau sudah nggak ada berarti tinggal delete. Nah, baru kita bikin yang di bawah.
back number button, pilih yang bawah. Nah, ini sudah jadi nih. Tuh, ini yang tidak ngikuti nih. Tuh. Kita selection, ininya times, ininya 12. Oke, udah bikin ya. 12 berarti 2. Ininya diganti berarti 3. Back number format 3. Oke, selesai. Nah, sekarang yang di bawah 4 ini harusnya di atas ya, bukan di bawah. Oke, kita ke atasin dulu seperti biasa. Diklik sininya delete. Nah, udah ke atas kan poinnya kan ini. Layout, break, next back. Oke, selesai. Ini kita double klik, linguistnya di nonaktif. Ini juga sudah nonaktif, ini juga sudah nonaktif. Yang di bawahnya kita nonaktifkan. Nah, kita hapus. Oke, nah baru kita bikin back number button, top ya, sorry. Nah, ini kan 3 berarti ini 4. Ini ya, times, ini 12 ya. Format, ininya kita 4 ya. Tuh, 4. 3, 4, 5. Itu otomatis ke sini. Nah, 6 ini ya. 6 ini harus di bawah sini ya. Harus di bawah. 6 ini harus di bawah karena per bab kan. Per bab. Oke, kita ke atasin lagi. Delete. Layout, break, next back. Nah, ini ya. Kita link hilangkan seperti biasa. Oke, lanjut. Kita close, ini close ya. Ini disable-nya sudah. Ini sudah 45 nih, sudah benar ya. Berarti ini kan ya. Tadi tinggal ini. Seperti biasa kita bab 3 ini ke ataskan dulu. Ini ke sini ya, sorry. Delete, langsung lagi layout, break lagi, next back ya. Next back. Ini juga linknya di disable, ini juga disable juga. Ininya juga disable biar nggak ngikuti. Tuh kan ngikuti kan karena belum disable ini. 45 ini kan harus dihapus. Tuh 345 ya. Ini kan harusnya di bawah kan 4 ya. Oke, berarti 5 ini 6. Ini dihapus. Berarti ini kan 6. Format 6. Sudah ya, times 12 sudah. Oke, sekarang bab 3 ini sudah. Ini posisinya di atas ya harusnya ya, bukan di bawah. Ke atas lagi. Layout, break, next back. Ini berulang kali ya. Kalau ingin ke itu backnya di atas, ini kita disable, cek lagi, ini cek, ini disable, ini sudah push. Nah, ini tadi 56 ya sudah, berarti ini harus 7. Back number, pilih top. Ini 7 ya, format, ini 7. Ini times 12. Oke, sudah 67. Sekarang ke 8. Ini ke atasin lagi kayak tadi babnya. Nah, ini kan sudah ke atas. Pilih layout, ini di sini aja ya. Baik, next back. Nah, gitu kan. Ininya hilangkan. Ini juga sama dihilangkan. Kalau masih aktif, ini masih aktif tidak? Enggak. Nah, ini masih aktif enggak? Ini juga dihilangkan. Oke, kita hapus lagi. Kita posisikan di bawah button. Nih. Contoh di sini 7 berarti 8 ya. Oh, sorry. Ya 67 berarti 8. Format 8. Ininya times 12. Oke. Ini sudah nih selesai nih. Nah, untuk yang dasar pustaka biasanya nggak ada halaman. Kita ke atasin lagi.
Oke, daftar pustaka kita layout, pilih break lagi, next break. Nah, seperti biasa, ininya kita disable, ini juga udah kita delete. Oke. Nah, baru selanjutnya adalah lampiran ya di sini. Nah, untuk lampiran isinya apa saja? Ya, foto tadi, fotonya apa saja. Tebal ya, tebal. Nah, isi lampirannya contoh sini. Bapak kasih foto ya, foto satu, judulnya apa gitu kan. Ini kasih tab ini ya, kasih lingkaran. Nah, ini dikasih judulnya, judul foto. Nah, ini 2 gitu kan. Sorry sorry ini. Nah, dan seterusnya ya, ini foto-fotonya dan seterusnya. Oke, ini sudah selesai. Nah, baru sekarang bikin daftar isi otomatis ya. Caranya yaitu tinggal lembar pengesahan kita klik, ininya kita aktifkan dulu, view, pilih navigasi ya sini. Nah, ini kita bikin, kita selection, pilih heading 1, pilih update, muncul, lanjut ke 2, heading lagi. Oh sorry, ini kita pakai ini 12 ya, 14 berarti. Nah, kita pilih format pointer saja biar ngikuti 14. Nah, kata pengantar juga ikuti, ini kan kata pengantar ya. Lanjut, data isi juga ikuti tuh. Oke, terus daftar gambar juga ngikuti. Nah, terus bab 1 juga ngikuti. Itu kan bab 1. Nah, sekarang yang ini heading 2 ya, klik kanan, update, sudah dapat. Baru kita sesuaikan, pointer lagi, sesuaikan. Oke, sudah selesai. Baru di bab ngikuti bab saja ya, ini diklik, kita format pointer, bab, ini ya kata sorry, ini ngikuti yang ini aja, poin sama format pointer, klik format pointer, klik format pointer, klik ya, terus format pointer. Sudah selesai. Nah, berarti yang ini aja ya, pakai yang ini sama. Nah, yang babnya ngikuti yang ini, format pointer biar pas ukurannya 14, disamakan. Oke. Nah, format pointer yang ini. Nah, ini bab 4, format pointer bab 4 sudah. Nah, ini ngikuti poin yang ini aja. Oke. Nah, kalau yang ada isi lagi atau poin lagi, berarti ini heading 3 update. Nah, ini heading 3 ya. Nih, sekarang daftar pustaka ngikuti bab heading 1 artinya. Nah, ini juga ngikuti bab heading lampiran ya. Oke, 14 ya. Nah, foto-foto dan yang lainnya sudah selesai. Nah, ini susunan sebagai daftar isinya. Nanti page-nya kalau sudah bikin halaman nanti otomatis ada page-nya. Yuk kita coba ke atas dulu, ke daftar isi ya. Kita kan bikin daftar isi nih. Nah, ini klik, pilih reference ya. Kita tunggu. Wah, ini nge-lag nih. Pilih reference, pilih table, pilih yang ini aja, yang pertama, boleh yang kedua ya boleh, ini yang pertama aja, nanti otomatis tuh ya, ini otomatis halamannya. Nah, tinggal kita selection, kita bikin 12 times. Nah, kalau ingin spasinya 2 ya 2 berarti len
ini 0, ini double. Oke. Nah, baru kita rubah ya, kita edit gitu kan. Yang 1 sudah, ini 3 benar, ini 5 benar. Nah, ini berarti delete ya, biar ke sini babnya tuh kayak gitu kan. Ctrl U biar nggak ada garis. Nah, oke, ininya kita selection, baru kita taruh sini. Nah, gitu kan, lurus. Nah, ininya juga kita delete biar profilnya ke atas. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah Ctrl U baru spasi, Ctrl U baru spasi. Nah, nih kenapa harus Ctrl U? Karena biasanya ada garis ya, ada garis, jadi Ctrl U baru spasi. Ini juga sama, delete, tunggu sampai ke atas pembahasannya, Ctrl U baru spasi. Selection ini juga sama, selection. Nah, itu kan. Nah, ini juga delete, Ctrl U, ntar dulu nunggu ke atas. Oke, baru Ctrl U baru spasi. Nah, ini sesuaikan. Nah, ini kan sini nih tuh, berarti ininya harus sesuai ini. Ya, selesai kan. Nah, sekarang kita lihat, ini tebal, tapi dengan syarat halaman jangan sampai tebal. Oke, sorry. Ini gimana nih? Tebal. Nah, ininya halamannya jangan sampai tebal. Ini tinggal selection, Ctrl B aja ya. Tuh, ini otomatis nih. Oke, sudah selesai. Untuk daftar gambar juga sesuaikan ya. Berarti daftar gambar tuh di ini. Nah, contoh di sini bikin daftar gambar di heading ya. Ini aja langsung copy aja ya. Copy ada cuma satu. Contohnya satu. Taruh sini. Nah, terus ini ya. Nah, berarti ini di halaman berapa? Gambar halaman 4. Berarti di halaman 4 ya. Berarti untuk kasih titik-titik paragraf tabs ini berapa nih? Contoh 13,5. 13,5. Ini kan 13,5 berarti sini ya. Ini pilih ini. Baru tabs. Nah, tadi halaman berapa? Daftar gambar. Daftar gambar di halaman 4 ya, berarti 4. Berarti kan 4 nih. 4. Udah selesai. Ya. Oke. Nah, selesai bikin laporan praktik kerja industri atau prakrin ya. Ini contohnya di Dinas Perpustakaan. Nah, bagi kalian ini sebagai referensi saja, sebagai format ya. Nanti kalian tambahkan lagi ya. Ini kan cuma ada 19 lembar, kalian tambahkan lagi selengkap mungkin, tapi jangan menghilangkan poin tersebut. Berarti penjelasannya di subpoin saja yang kecil loh. Subpoinnya berarti tambahkan, penjelasannya lebih panjang dan lebih lebar gitu kan ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like serta subscribe.
dan share ke teman kalian yang belajar komputer. Oke saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.